Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ilahi anta maksudi wa ridhaka matslubi, a'tini mahabbataka wa ma'rifataka. Bismillahis safi, bismillahil kafi, bismillahil mu'afi, bismillahilladzi la yadurru ma asmihi syai'un fil ard wala fis sama'i wa huwas sami'ul 'alim. Amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam, yang sampai saat ini masih diberikan karunia nikmat ibadah, nikmat hidup, dan nikmat kesehatan. Salam dan sholawat senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, dan kita semua sebagai umatnya. Baik, di sini sekedar bincang-bincang pinggiran, yaitu tentang orang makrifat tidak perlu sholat. Kalimat-kalimat ini sudah tidak asing lagi, sering kita dengar di kalangan masyarakat sebagai bahan perbincangan ataupun sebagai bahan sindiran, candaan, dan lain sebagainya. Begitu pula sebaliknya, kalimat yang berlawanan dengan ini, yaitu orang makrifat harus tetap sholat. Dia tidak bisa meninggalkan sholat syariat. Dia tidak gugur dalam kewajiban sholatnya walaupun dia sudah makrifat, karena seorang nabi pun tetap dituntut melaksanakan ibadah-ibadah syariat. Para wali-wali Allah pun melaksanakan ibadah-ibadah syariatnya. Jadi dua sisi pandangan ini sering kita dengar, baik secara obrolan langsung ataupun di grup-grup medsos membahas tentang hal ini. Memang ajaran yang disampaikan oleh Rasulullah SAW juga ada dua kategori. Yang pertama bersifat lahiriah, yang kedua bersifat batiniah. Para ulama membaginya dalam dua jenis ibadah. Yang pertama, ibadah yang bersifat
lahiriah atau ibadah jasad syariat, yaitu melaksanakan sholat, menunaikan zakat, puasa Ramadan, haji, bersedekah, dan lain sebagainya. Yang kedua, yaitu ibadah yang bersifat batiniah, seperti keimanan, ma'rifatullah, tawakal, tawadu, menerima atau ridho atas qada dan qadarnya, sabar, ikhlas, dan lain sebagainya. Jadi kedua sisi pandangan ini sudah tidak asing lagi, sering menjadi perbincangan di kalangan masyarakat Muslim. Seperti contohnya, ada yang mengatakan bahwa kalau sudah makrifat, mengenal Allah, ibadah yang bersifat lahiriah atau syariat itu tidak dilakukan, karena dia berprinsip hanya ibadah batiniah saja. Karena batiniah itu alat ibadah yang sampai kepada Allah. Begitu pula kalangan atau golongan pada umumnya, ibadah yang bersifat lahiriah dan batiniah harus tetap dilaksanakan, tidak bisa ditinggalkan walaupun dia sudah mencapai tingkat makrifat. Karena seorang nabi pun melaksanakan ibadah-ibadah syariat, aturan-aturan syariat yang sudah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula para wali-wali Allah juga menjalankan ibadah-ibadah syariatnya lebih tekun, lebih istiqomah, dan lain sebagainya. Jadi kedua pandangan ini, orang-orang yang sering memperbincangkan ataupun perdebatan atau sebagai candaan atau sindiran, mereka hanya katanya berdasarkan dalil, berdasarkan orang-orang yang dia percaya, tidak pernah merasakan, mengalami, atau penyaksian sendiri saat dalam laku rohaninya mengalami makrifat. Memang kalau orang awalnya sedang perjalanan rohani menuju Allah, itu memang ibadahnya, syariatnya sangat-sangat kuat, istiqomah, sungguh-sungguh, tekun,
siang malam, bahkan puasa Senin Kemis, dan lain-lain sebagainya. Seandainya dia merasakan sendiri, dia tidak akan memperbincangkan hal tersebut. Karena memang saat-saat memasuki kemakrifatan, siapapun orangnya akan mengalami, akan diuji oleh Allah sesuatu kemalasan-kemalasan beribadah yang bersifat lahiriah, seperti sholat fardu, sholat sunnah, dan lain sebagainya. Walaupun dia mengerjakan, tapi sering ditunda-tunda, bahkan kadang dikodok. Karena seorang yang mengalami makrifat, dia batinnya senantiasa terhubung, berasik-asik, bermesraan bersama Allah di luar sholatnya. Bahkan awal-awal makrifat justru ibadah di luar sholatnya, mengingat Allah yang terus tersambung dimanapun kapanpun, itu lebih asik, lebih khusyuk dibandingkan ibadah yang bersifat lahiriah seperti sholat dan lain sebagainya. Itu nanti semua akan dialami. Apalagi golongan kecil yang mempunyai pemahaman makrifat, kalau sudah sampai mengenal Allah, ibadah syariatnya atau lahiriahnya tidak dilakukan, hanya ibadah yang bersifat batiniah saja, dan juga ditambah oleh dari para guru-gurunya menyampaikan dengan dalil-dalil yang kuat serta kitab-kitab bacaan dari golongan dia, akan menambah keyakinan dia bahwa dia cukup hanya ibadah secara batiniah saja, tidak melaksanakan ibadah secara lahiriah seperti sholat, zakat, dan lain sebagainya. Kelompok ini sama-sama keduanya mempunyai dalil masing-masing. Jadi dia berpegang pada dalil-dalil serta kondisi yang dialami saat kemakrifatan. Tetapi orang yang berpandangan umum, yang walaupun sudah makrifat tetap harus melaksanakan ibadah syariatnya, dia benar-benar diuji ujian berat saat memasuki kemakrifatan, yaitu untuk melaksanakan ibadah syariatnya. Yang dulu sebelum dia mencapai makrifat, dia tekun ibadahnya sungguh-sungguh siang malam, bahkan ibadah-ibadah lain juga dilaksanakan. Setelah memasuki makrifat, akan timbul ujian-ujian berupa kemalasan dalam melaksanakan ibadah sholat yang bersifat lahiriah.
Karena yang tadi dijelaskan, karena kedua-duanya ini saking asiknya ibadah di luar sholat. Kalau ibadah di luar sholat itu setiap saat. Kalau ibadah syariat sehari hanya 5 waktu. Makanya saat dia melaksanakan ibadah syariat, walaupun dikerjakan memenuhi tuntutan, dia akan menunda-nunda. Nanti seiring waktu ibadah batiniyah atau ibadah lahiriah akan selaras, akan seimbang, sama-sama nikmatnya, sama-sama mesranya. Yang awalnya dia memasuki makom kemakrifatan, dia berubah, dia malah lebih asik ibadah yang di luar sholat kewajiban. Pas giliran sholat kewajiban fardu, kok kelihatannya lebih asik ibadah yang di luar sholat. Sering sejalan nanti selaras antara ibadah batiniyah, nikmat, asik, mesra, begitu pula ibadah yang bersifat lahiriah, sholat fardu atau sholat sunnah-sunnah lainnya. Nanti sama-sama seimbang. Bahkan nanti justru akan meningkat. Justru yang ibadah yang bersifat lahiriah, syariat akan lebih nikmat lagi, khusyuk daripada dibanding ibadah di luar sholatnya. Itu perjalanannya. Jadi kalau awal-awal orang memasuki kemakrifatan itu memang dihantam, dihajar dengan ujian, suatu kemalasan yang luar biasa. Karena dia saking menikmatinya, saking asiknya dia beribadah di luar sholat. Terus dia saling berhubungan, saling terhubung dengan Allah, dengan kesadarannya, mengingat pas giliran sholat fardu kokanya kurang nikmat, lebih nikmat ibadah di luar sholat. Itu semua dialami. Makanya sekelompok orang ini itu juga menjadi bukti bagi dia tidak mengerjakan ibadah syariatnya. Karena memang betul-betul asik, nikmat setiap saat. Jadi kalau orang yang memperbincangkan ini, kedua sisi pandangan ini, berarti mereka belum merasakan langsung, belum mengalami langsung tentang kemakrifatan. Kalau mereka mengalami langsung, dia akan memahami kenapa dia tidak sholat. Oh gini. Yang sesuai dia alami, benar-benar dasar suatu kemalasannya untuk melaksanakan ibadah syariat. Jadi bukan orang yang sudah makrifat justru ibadahnya itu tekun, rajin, siang malam. Hanya itu yang sebelum makrifat justru yang terjadi tekun apa itu? Setelah makrifat, dia akan dihajar oleh kemalasan-kemalasan itu. Karena dia udah musyahadah, udah menyaksikan. Walaupun di luar sholat fardunya, dia saking asik ibadah setiap saat, giliran ibadah sholat fardu 5 waktu, kok lebih asik, lebih nikmat
ibadah yang di luar sholat. Nah yang ini nanti seiring jalan menyesuaikan, sama-sama nikmat, nanti bahkan ibadah syariatnya yang akan lebih nikmat lagi daripada ibadah yang di luar sholatnya. Jadi ada proses walaupun sudah nyampe makrifat, tetap akan diuji. Kedua golongan ini masing-masing mempunyai dalil. Seperti golongan yang menyatakan walaupun mereka sudah makrifat, tetap harus melaksanakan ibadah syariat. Di antara dalil-dalilnya yaitu Allah Subhanahu wa taala berfirman, untuk setiap umat di antara kamu kami jadikan peraturan syariat dan jalan yang terang. Quran surat Al-Maidah ayat 48. Pada ayat lain disebutkan, kemudian kami jadikan kamu berada di atas suatu syariat, peraturan tentang urusan agama. Maka ikutilah syariat itu dan janganlah kamu ikuti hawa nafsu orang yang tidak mengetahui. Quran surat Al-Maidah ayat 18. Nabi juga bersabda, Allah tidak melihat bentuk, rupa, dan harta kalian, tetapi Ia melihat hati dan amal kalian. Hadis riwayat Imam Muslim. Baik dalil-dalil Al-Quran atau hadis Nabi tersebut, terutama hadis Nabi ini, bahwa Allah itu melihat hati serta amal kalian. Berarti hati ibadah batiniah, memang itu disebut yang paling pertama utama. Kedua, amal kalian. Amal kalian berarti syariat, perbuatan. Dalam hadis ini harus kedua-duanya dikerjakan. Untuk golongan yang merasa makrifat, yang tidak perlu sholat, dalil-dalilnya yaitu mereka adalah orang yang berzikir kepada Allah dalam keadaan berdiri, duduk, dan berbaring. Mereka merenungkan tafakur penciptaan langit dan bumi. Quran surat Ali Imran ayat 190. Terus Nabi juga bersabda, tafakur sesaat lebih utama daripada ibadah satu malam. Hadis riwayat Imam Ahmad, Imam Ibnu Sa'ad, Imam Abi Syaibah, Imam Hanad, Imam Abu Daud, dan Imam Al-Baihaqi. Dia menyatakan di sini hadis Nabi, tafakur itu kan ibadah batin. Itu lebih baik daripada ibadah satu malam. Terus ayat lain juga menyatakan tentang tafakur. Allah Subhanahu wa taala berfirman, orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri atau duduk atau dalam keadaan berbaring,
dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi, seraya berkata, "Ya Tuhan kami, tiadalah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia. Maha suci Engkau, maka peliharalah kami dari siksa neraka." Quran Surat Ali Imran ayat 191. Ini tentang tafakur. Terus Syekh Nawawi juga mengatakan ibadah batiniah lebih utama dibanding dengan ibadah lahiriah, bahkan dibanding dengan sholat sekalipun. Sebuah hadis menyebutkan tafakur sejenak lebih utama daripada ibadah 60 tahun. Tetapi yang paling utama itu adalah keimanan. Kitab Syekh Nawawi, Banten, Sifatus Saja Indonesia, Daru Ihyail Kutubil Arabiyah, halaman 6. Jadi seandainya orang-orang yang memperbincangkan dua sisi ini, dia mengalami sendiri langsung, merasakan sendiri langsung tentang kemakrifatan, kemungkinan dia tidak akan memperbincangkan dan saling menyalahkan. Dia akan memahami, memaklumi itu urusan mereka. Dan mungkin juga orang yang menyatakan kalau sudah makrifat, sudah tidak melaksanakan ibadah syariat, mereka kemungkinan berguru kepada yang sanadnya tidak tersambung kepada Rasulullah. Jadi mereka tidak melaksanakan sholat yang bersifat syariat lahiriah. Tetapi kelompok yang menyatakan walaupun sudah makrifat harus tetap tidak terlepas dari sholat syariat, itu yang mungkin gurunya juga tersambung dari guru ke guru sampai ke Rasulullah. Karena Rasulullah sendiri walaupun dia seorang nabi tetap melaksanakan syariat. Jadi kalau orang yang sudah mengalami sendiri akan memahami, memaklumi masing-masing. Karena itu urusan Allah, kita tidak tahu. Yang benar salah itu hanya di pikiran, di akal. Makanya ada benar dan salah. Tapi rahasia Allah kita tidak tahu. Yang benar yang mana, yang salah yang mana. Satu pesan supaya tidak saling menyalahkan, supaya tidak diperbincangkan tentang hal tersebut. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal ia amat baik bagimu, dan boleh jadi pula kamu menyukai sesuatu padahal ia amat buruk bagimu. Allah Maha mengetahui sedangkan kamu tidak mengetahui. Quran Surat Al-Baqarah
ayat 216. Demikian, terima kasih. Apabila banyak kata-kata yang keliru atau tidak berkenan di hati, mohon maaf lahir dan batin. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.